Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan laporan praktikum botani umum, yaitu jaringan tumbuhan. Nama saya Pandi Sastra, NIM 2502042. Dosen pengampu Ibu Salmiati, MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: jaringan tumbuhan merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi tertentu untuk mendukung proses fisiologis tanaman. Salah satu jaringan penting adalah jaringan pengangkut vaskuler yang terdiri atas xilem dan floem, berfungsi untuk mengangkut air, mineral, serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Pada daun, jaringan vaskuler tersusun membentuk pola tertentu yang disebut pola vena, leaf venation pattern. Pola vena ini tidak hanya berperan sebagai saluran transportasi, tetapi juga sebagai rangka penguat struktur daun, yang dikutip oleh Scarpella 2020. Tujuan praktikum: mahasiswa mampu mengenali berbagai jaringan penyusun organ tumbuhan, baik berdasarkan letak, bentuk maupun fungsinya, dengan menggunakan mikroskop cahaya dan pewarnaan sederhana. Alat dan bahan: alat 1 mikroskop cahaya, 2 kaca objek, 3 kaca penutup, 4 cutter, 5 pinset, 6 jarum preparat, 7 pipet tetes, 8 botol semprot, 9 tisu, 10 buku gambar, 11 pensil. Bahan: 1 batang jagung, 2 batang bayam, 3 akar jagung, 4 akar bayam, 5 daun mangga, 6 larutan safranin, 7 larutan fast green, 8 air suling. Langkah kerja: pengamatan jaringan batang jagung. Potong batang muda jagung dengan silet, buat irisan melintang senipis mungkin. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi dengan aquades, tambahkan 1 tetes safranin, diamkan 2 menit, bilas dengan aquades. Tutup dengan kaca penutup, amati dengan mikroskop. Identifikasi jaringan epidermis, korteks, sklerotim, berkas pengangkut, xilem dan floem yang tersebar. B. Pengamatan jaringan batang bayam. Buat irisan tipis pada batang dikotil. Letakkan di kaca objek. Tetesi dengan safranin dan fast green. Tutup dengan kaca penutup, amati dengan mikroskop. Identifikasi susunan jaringan epidermis, korteks, floem, cambium, xilem, dan empulur. C. Pengamatan jaringan akar jagung dan bayam. Buat irisan melintang akar muda jagung dan bayam. Letakkan di kaca objek, tetesi dengan safranin, tutup dengan kaca penutup. Amati dengan mikroskop, perhatikan epidermis, korteks, endodermis, perisikil, xilem, floem. Pengamatan jaringan daun mangga. Ambil daun segar mangga, buat irisan melintang tipis. Letakkan pada kaca objek, tambahkan fast green dan safranin, tutup dengan kaca penutup, amati dengan mikroskop. Identifikasi jaringan epidermis atas dan bawah, mesofil, serta berkas pengangkut. Hasil: batang jagung berkas pengangkut tersebar di dalam jaringan dasar tanpa adanya cambium. Batang bayam berkas pengangkutnya tersusun melingkar dan memiliki cambium.
Akar jagung memiliki empulur di bagian tengah dan berkas pengangkut tersusun melingkar membentuk cincin. Akar bayam, susunan jaringan akar bayam yang khas tumbuhan dikotil, epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat dengan xilem dan floem yang tersusun melingkar. Daun mangga memiliki struktur jaringan yang kompleks dan terorganisir dengan baik untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu fotosintesis, pertukaran gas, dan transpirasi. Pembahasan jaringan batang jagung. Batang jagung terdiri jaringan epidermis, jaringan dasar yaitu parenkim, kolenkim, dan sklerenkim, dan jaringan vaskular, xilem dan floem. Berkas pembuluh tersebar di dalam jaringan dasar. Faktor lingkungan seperti ketinggian, suhu, intensitas cahaya, dan tekstur tanah dapat memengaruhi struktur anatomi batang jagung, yang dikutip oleh Ayaha et al. 2025. B. Jaringan batang bayam. Batang bayam tersusun dari lapisan epidermis luar, korteks atau parenkim, berkas vaskuler yang terdiri dari xilem dan floem, serta jaringan penguat sel sklerenkim atau kolenkim di sekitar berkas vaskuler. Susunan dan ukuran bekas vaskuler pada petiol menentukan efisien transport air dan fotosintesis, serta kontribusinya terhadap kekakuan mekanik organ tersebut. Studi eksperimental pada Spinacia oleracea menunjukkan bahwa perlakuan lingkungan atau stres dalam mengubah ketebalan korteks, ukuran berkas vaskuler, dan tingkat lignifikasi yang semuanya mempengaruhi sifat jaringan batang, yang dikutip oleh Ali 2023. C. Jaringan akar jagung. Akar tersusun dari beberapa lapisan jaringan dari luar ke dalam, epidermis termasuk rambut akar, korteks, parenkim, korteks, endodermis dengan pita Kaspari, perisikel, dan silinder vaskuler yang berisi xilem dan floem. Pada jagung monokotil, sistem akar meliputi akar primer, akar lateral, dan akar nodal atau seminal, yang masing-masing menunjukkan variasi anatomi yang memengaruhi fungsi transport, penyimpanan, dan dukungan, yang dikutip dari Gong et al. 2025. D. Jaringan akar bayam. Akar pada tanaman tinggi tersusun dari epidermis dengan atau tanpa rambut akar, korteks, parenkim, korteks, endodermis dengan pita Kaspari, perisikel, dan silinder vaskular yang berisi xilem dan floem. Pada bayam, variasi morfologi akar, panjang akar, diameter, dan proporsi jaringan korteks menentukan kapasitas penyerapan air dan nutrisi serta kemampuan adaptasi terhadap kondisi tanah. Studi fenotipik menunjukkan aksesi bayam berbeda dalam sifat-sifat akar ini sepanjang fase pertumbuhan, sehingga pemilihan aksesi yang representatif penting untuk studi anatomi dan perbaikan, yang dikutip dari Liu et al. 2024. E. Jaringan daun mangga. Daun mangga merupakan daun sederhana dengan venasi Eucaptodiromaeus dan memiliki lamina yang tersusun dari lapisan epidermis, adasial, dan abasial, serta menosof yang dibedakan menjadi palisade parenkim di sebelah adaksial dan spongi parenkim pada bagian bawah. Jaringan vaskuler berkas pemburu tersebar pada nervus utama dan anak-anaknya. Pada potongan petiol terlihat berkas vaskuler besar yang disusun mengelilingi medula. Selain itu, pada varietas yang diteliti ditemukan saluran resin di antara sel-sel parenkim yang merupakan ciri anatomi penting untuk identifikasi taksonomi. Pernyataan ini dideskripsikan secara rinci
pada studi Rajan et al. 2024. Rangkuman jaringan adalah susunan dari beberapa sel tumbuhan yang terdiri dari lebih dari satu sel. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk, fungsi, dan asal yang sama, bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu dalam tubuh tumbuhan. Jaringan ini berperan dalam pertumbuhan, transportasi zat, fotosintesis, dan penyokong tubuh tumbuhan. Batang jagung monokotil tidak ada kambium, berkas pengangkut tersebar. Batang bayam dikotil ada kambium, berkas pengangkut melingkar. Akar jagung monokotil, xilem dan floem melingkar tanpa kambium. Akar bayam dikotil, xilem berbentuk bintang dan ada kambium. Daun mangga dikotil ada jaringan palisade dan spons untuk fotosintesis. Kesimpulan, setiap tumbuhan memiliki susunan jaringan yang berbeda sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Jagung sebagai tumbuhan monokotil memiliki jaringan yang sederhana tanpa kambium, sedangkan bayam sebagai tumbuhan dikotil memiliki jaringan yang lebih kompleks dengan kambium yang memungkinkan pertumbuhan sekunder. Sementara itu, daun mangga berperan penting dalam proses fotosintesis melalui jaringan palisade dan spons. Pemahaman tentang struktur jaringan pada batang, akar, dan daun ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana tumbuhan beradaptasi untuk mendukung pertumbuhan, pengangkutan zat, serta kelangsungan hidupnya.